Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan Sabtu ba'da subuh ini, seperti yang diketahui, kita akan mempelajari secara tertib syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi, yang mana hadis-hadis yang beliau kumpulkan ada 40-an lebih, memuat atau berkenaan dengan qawaidul Islam, kaidah-kaidah Islam, di mana banyak masalah-masalah kembali kepadanya, sehingga berbagai permasalahan yang kita hadapi bisa kita hukumi secara umum dengan hadis-hadis yang Al-Imam An-Nawawi sebutkan dalam kitabnya atau dalam kutaibnya Al-Arba'in ini. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah pelajari terkait dengan hadis niat, hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in, yang mana beliau mencantumkan hadis ini di bagian awal kitabnya untuk mengingatkan para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu, termasuk juga untuk mengingatkan beliau sendiri agar menghadirkan niat yang ikhlas dalam setiap amal yang dikerjakannya, termasuk diantaranya adalah menulis. Karena apabila niat seseorang tidak baik, tidak ikhlas, maka akan mengakibatkan amal dan usahanya menjadi sia-sia. Karena ma kana lillahi fahuwa yabqa, yang karena Allah itulah yang kekal. Adapun karena selain Allah Subhanahu wa taala maka akan sia-sia. Karena itulah, karena para ulama mereka telah memperbaiki niat mereka dalam menulis, sehingga kitab mereka bermanfaat baik bagi diri mereka maupun bagi orang lain. Imam An-Nawawi, kitab Al-Arba'in meskipun kecil tetapi ternyata dipelajari di berbagai pelosok dunia, bahkan termasuk kitab yang paling sering dicetak, diajarkan di sekolah-sekolah, dihafalkan. Ini menunjukkan keikhlasan penulisnya, Imam An-Nawawi. Oleh karenanya para ulama menganjurkan agar mengawali kitab mereka dengan hadis ini untuk mengingatkan diri mereka sendiri, demikian pula mengingatkan para penuntut ilmu agar hendaknya mereka menuntut ilmu, yakni mengikhlaskan niat mereka. Karenanya
Para ulama banyak mengawali kitab mereka dengan hadis ini. Dan Imam An-Nawawi paling sering mengawali kitabnya dengan hadis ini. Dalam Riyadhus Shalihin beliau mengawali dengan hadis ini. Dalam Al-Adhkar beliau mengawali dengan hadis ini. Ya. Termasuk juga diantaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Beliau juga mengawali kitabnya dengan hadis ini. Ya. Karenanya kitab Sahih Al-Bukhari ya, bermanfaat bagi manusia karena keikhlasan penulisnya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Dan pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas secara rinci definisi niat, demikian pula syarah hadis niat ini ya. Dan sekarang kita melanjut ke hadis yang kedua yang disebut dengan hadis Jibril. Ya, hadis Jibril. Kenapa disebut dengan hadis Jibril? Karena malaikat Jibril lah yang kemudian yang karena sebab beliau ya muncul hadis ini. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabarkan di sana tentang Islam, iman dan ihsan yang merupakan pokok-pokok agama, di mana agama Islam tidak lepas dari pembahasan tiga hal ini. Islam, iman dan ihsan yang merupakan juga maratibuddin, tingkatan agama. Ya. Kita akan pelajari hadisnya dan saya akan bacakan hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Beliau juga yang meriwayatkan hadis ini. Dan ini diantara mankibah min manaqib Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai ahli ilmu, juga sebagai khalifah dan sebagai orang terbaik umat ini yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau mendapat gelar Al-Faruq ya, karena beliau ya Allah berikan ilmu yang dengan ilmu itu beliau bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil ya. Umar bin Khattab dan seorang yang dijamin masuk surga, orang yang jelas ya. Siapa saja yang mau ngikuti maka ikutilah orang-orang yang jelas ya, seperti para sahabat radhiyallahu anhum ya, 10 orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, dan sahabat-sahabat lainnya. Adapun kita ya, kita termasuk orang-orang yang tidak jelas ya, tidak aman dari fitnah. Mungkin di awal-awal kita istiqomah, tapi di tengah perjalanan kita melenceng ya, tergelincir. Maka jangan kita fanatik kepada orang yang hidup, karena orang yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Sedangkan yang aman dari fitnah adalah yang meninggal di atas husnul khatimah. Dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka dijamin ya, terutama seperti 10 orang yang dijamin masuk surga ya. Itulah yang kita ya ikuti. Yang diantaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ra'aitu fil jannah qasran min dhahab li syabin min Quraisy. Saya pernah melihat atau diperlihatkan kepada saya sebuah istana dari emas ya. Di surga ada istana dari emas. Li syabin min Quraisy, untuk salah seorang pemuda Quraisy. Kata beliau, aku kira itu untukku. Ternyata fahuwa li Umar bin Khattab, itu untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Dan Umar ditakuti bukan hanya oleh manusia tetapi oleh jin juga. Oleh karenanya apabila beliau melewati sebuah jalan ya, kemudian jin, setan ada di situ, maka setan langsung cari jalan lain ya. Dan beliau disegani oleh raja-raja dunia
negara adidaya dunia ketika itu yaitu Romawi dan Persia takluk di bawah ya kekuasaan pemerintahan Islam, di bawah kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, hancur luluh di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kalau sekarang ada Amerika, ada Rusia, ya. Dulu di zaman Umar bin Khattab atau dulu kerajaan imperium ya kekuasaan besar itu Romawi dan Persia, dan mereka bertahun-tahun mengadakan peperangan ya, tapi tidak bisa mengalahkan satu dengan yang lainnya. Satu dikalahkan ya, kemudian dikalahkan lagi terus ya. Tapi setelah datang Islam dan di bawah pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak makan sampai ratusan tahun ya. Hanya beberapa tahun saja takluk di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Saat kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, pada suatu hari ya. Kalau kita perhatikan kalimat ini ya, saat kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ya tidak mengapa kita ngobrol-ngobrol bareng ya bersama ya orang-orang tertentu, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya duduk-duduk melakukan perbincangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan manusia ya. Karenanya sebagian ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa bergaul dengan manusia ya, dengan sabar terhadap gangguan mereka, tetap melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, lebih baik daripada uzlah, lebih baik daripada menyendiri. Karena ada sebagian orang yang punya prinsip, saya nggak mau gaul dengan manusia, biarlah saya di rumah saja ya. Padahal kalau dia bergaul dengan manusia ya, kemudian sabar meskipun mungkin dalam hubungan kadang-kadang ada renggang ya, terus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ini lebih baik daripada nggak sabaran ya, baru sedikit diomongin sudah langsung ciut, kemudian nggak mau bergaul lagi. Ini nggak bagus. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khair minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang mau bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka lebih baik daripada orang yang nggak mau bergaul dengan manusia dan nggak sabar terhadap gangguan mereka. Menunjukkan ya bahwa sikap eksklusif itu kurang bagus ya, nggak mau bergaul ya. Dikhawatirkan ya kalau maksudnya nggak mau bergaul, menyendiri, uzlah, dan kemudian dia keluar kemudian merendahkan manusia, nganggap mereka nggak ada artinya apa-apa, mereka nggak berguna, nih saya, timbul sikap ujub, ini malah membuat dirinya binasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala halakan nas fahuwa ahlakahum." Barang siapa yang mengatakan orang-orang pada binasa kecuali dirinya, seakan-akan seperti itu, maka pernyataan ini membuat dirinya binasa. Ya. Maka kecuali ya kalau dia mengucapkan itu karena bentuk kasihan keadaan mereka yang banyak jauh dari agama, meninggalkan kewajiban agama, malah mengerjakan larangannya. Karena kasihan baru ini enggak termasuk. Tapi yang dimaksud adalah ujub, dia merendahkan orang lain dan menyatakan dirinya lah yang selamat, gitu ya. Nah, ini dalil bahwa bergaul dengan manusia lebih baik daripada menyendiri. Makanya Imam An-Nawawi punya bab sendiri dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana beliau menerangkan di kitab Riyadhus Shalihin ada bab khusus bahwa bergaul dengan manusia, menghadiri pertemuan dengan mereka, kemudian
membantu urusan mereka. Sama seperti kita di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang ada kegiatan kerja bakti, kadang-kadang ada kegiatan apa lagi? Ya, rapat, kadang-kadang ada kegiatan, ya ikut. Ya, selama mubah, kecuali kalau ngumpul-ngumpul untuk main judi. Kecuali kalau ngumpul-ngumpul untuk apa? Ngumpul-ngumpul untuk apa? Ya, perbuatan maksiat, ya. Untuk mungkin bergadang semalaman di depan panggung menghadirkan artis di situ. Nah, ini baru kita jangan datang kalau seperti itu. Biasanya kan kadang-kadang diadakan di akhir tahun, pergantian tahun, ya diundanglah artis misalnya, ya. Kemudian dia nyanyi, udah begitu pakaiannya juga ya sudah tahulah gitu. Itu kan maksiat. Ya, kemudian kalau seperti kita nggak usah hadir, jangan hadir. Malah kalau kita datang kita jatuh ke dalam maksiat, melihat pakaiannya yang terbuka, kemudian juga kadang di malam hari mengganggu orang lain yang sedang istirahat. Nah, kalau seperti kita nggak hadir, cuma dalam urusan-urusan yang mubah kita ikut. Ya, rapat kita datang, kerja bakti kita hadir. Karena dengan kita hadir kepada mereka, di samping kita dapat membantu mereka, keutamaan batu kan besar pahalanya. Kemudian juga kita dapat apalagi kali aja bisa memberikan arahan dan masukan yang lebih baik. Dan nantinya kita akan didengarkan ucapannya. Coba aja kalau kita hadir ikut dengan kegiatan-kegiatan mereka yang mubah, rapat datang, kerja bakti datang, ya bersih-bersih, misalnya persiapan bulan Ramadan, bersih-bersih masjid, kemudian bersih-bersih area jalannya, ya. Misalnya kita hadir, insya Allah kalau kita memberikan usulan, masukan, saran didengar. Cuma kalau nggak hadir, kemudian tiba-tiba masih memberikan usulan dan masukan, yang ada nggak pernah hadir aja dalam rapat, kegiatan-kegiatan nggak pernah datang, gimana mau dengar? Nah, seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan manusia, ya. Bainama nahnu julus, ketika kami sedang duduk-duduk bareng bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keadaan beliau nggak juga seperti sebagian orang yang kalau sudah nongkrong ngobrol berjam-jam, ya, sampai lupa sama keluarganya. Kasihan istri di rumah nggak diajak ngobrol, nggak bercengkrama dengannya, nggak seperti itu. Ini namanya berlebihan, namanya fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Ini nggak bagus, ya. Yang semalaman suntuk nongkrong di pos misalnya, kemudian ngobrol-ngobrol berjam-jam. Nah, ini nggak bagus seperti itu, ya. Mendingan ya seperlunya aja kita ngobrol, tetap kita bergaul keluar, tapi jangan sampai berjam-jam sampai jam 1 baru pulang. Yang ada kita kesiangan sholat subuhnya, yang ada nggak sholat malam. Nah, ini kurang bagus seperti itu. Kita harus bisa melihat waktunya. Cukuplah sampai jam 10 misalnya. Setelah itu kita balik masing-masing. Nah, ini maksudnya. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba muncul ke hadapan kami seorang yang berpakaian sangat putih. Jadi pakaiannya putih, bersih, ya, rapih. Kemudian syadidu sawadis sya'r. Rambutnya pun sangat hitam, tersisir rapih. Pokoknya penampilannya rapih semuanya. Pakaiannya rapi, rambutnya rapi, ya. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat padanya ada bekas perjalanan jauh, ya. Orang biasanya kalau habis perjalanan jauh rambutnya kusut. Pakaiannya pada ya, pakaiannya lecek, ya. Kemudian ya enggak bersih lah, ada bekas-bekas debu, ya. Kalau ini putih, bersih, rambutnya sangat hitam, tersisir rapih, ya. Seakan-akan dia orang dekat, bukan dari perjalanan jauh atau dari tempat lain. Tapi anehnya kayak dari orang dekat, wala ya'rifuhu minna ahad. Enggak ada seorang pun di antara kami yang kenal sama dia. Ini orang dari mana kok rapi banget, kayak orang dekat, tapi enggak ada yang kenal siapa nih.
perasaan kita kemarin nggak pernah ngelihat nih orang ini gitu ya. Tiba-tiba muncul dengan penampilan yang rapih semuanya. Ya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dan menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya ditempel lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya sendiri. Jadi duduknya rapih banget gitu ya. Dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduknya rapi. Ini kayaknya orang mana ini gitu ya. Nah, dari hadis ini sebagian ulama menerangkan ini adalah di antara adab hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim, yaitu berpenampilan rapi gitu ya. Misalnya enggak pakai baju yang baru bangun tidur, bau juga misalnya, ya tidak seperti itu, tapi rapi. Sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam penampilannya rapi. Kemudian mendekat, berarti ya adabnya ya para penuntut ilmu mereka mendekat kepada ahli ilmu. Kalau jauh kan enggak kedengeran kadang-kadang suaranya. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak pengeras suara sehingga yang jauh pun ya kedengeran. Ya, cuma ini diantara adabnya seperti itu, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk manis. Ya. Nah, ini sudah diterangkan jadi adab belajar itu ya sudah diterangkan ya dalam Islam sejak belasan abad yang silam. Ya, dalam hadis yang singkat ini kalau kita pelajari, kita akan tahu subhanallah hadis ini memuat adab belajar, memuat keutamaan bergaul dengan manusia dan seterusnya. Waqal, dia pun berkata dengan cara yang baik, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong sampaikan kepadaku apa itu Islam. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi, ya, menyatakan dengan lisanmu, engkau benarkan pula dengan hatimu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Engkau juga mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya. Hadis ini disebut dengan hadis Jibril karena ya melalui beliaulah kemudian muncul hadis tentang Islam, iman dan ihsan ini. Ya. Dan nanti akan diterangkan bahwa kedatangan beliau itu maksudnya adalah ingin ngajarin para sahabat, tapi ngajarinnya enggak secara langsung. Dan menunjukkan bahwa di antara metode pendidikan adalah dengan yang namanya tanya jawab. Enggak mesti harus kita nyampaikan terus teori, ya. Tapi bisa dengan tanya jawab seperti dicontohkan oleh malaikat Jibril. Jadi Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kitab pendidikan terbaik. Ya. Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim itu penuh dengan berbagai metode pendidikan. Ya. Metode tanya jawab di Al-Qur'an ada. Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Qul, katakan, fihima ithmun kabir. Pada keduanya ada dosa yang besar. Wa manafi'un linnas. Memang sih ada manfaatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kan tanya jawab. Allah juga berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Ya. Apa faedah dari adanya bulan sabit berganti, lama-kelamaan bertambah, kemudian penuh, kemudian berkurang lagi, ya, dan kembali lagi sabit. Qul, katakan, hiya mawaqitu linnas, itu buat waktu buat manusia supaya tahu sekarang tanggal berapa, besok tanggal berapa, kemarin tanggal berapa.
hiya mawaqitu linnas, agar mereka ya tahu waktu dan mereka bisa beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bulan ketika penuh ya, maka ada syariat puasa ayyamul bid ya, dengan tanggal 1 bulan sabit ya. Hiya mawaqit, waktu buat manusia, waktu buat puasa ketika terbit hilal, ketika muncul hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karenanya, ya. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Demikian pula waktu buat manusia melakukan ibadah haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Nah, ini contoh metode tanya jawab. Al-Qur'an juga membuat metode perumpamaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan meskipun dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Kan perumpamaan. Ya. Adapun orang yang beriman, mereka paham ada hikmah di balik itu. Ya, di antaranya menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan keberhakannya untuk disembah. Ya, sedangkan selainnya tidak berhak disembah. Cobalah mereka buat yang kecil saja, semacam nyamuk. Bisa enggak berhala dan patung-patung itu? Ternyata mereka enggak bisa. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang yang mengadakan sesembahan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, mengambil selain Allah sebagai pelindungnya, seperti orang-orang musyrik ngambil patung dan berhala sebagai pelindungnya, ya, kamathalil ankabut, seperti laba-laba ittakhadat baita, yang membuat rumah. Ya. Mungkin seorang bertanya, ankabut ini kalau kita dari segi bahasa, ya, ankabut ini kan seakan mudzakkar, ya, tanpa mudzakkar itu untuk laki-laki. Ya. Tapi kok kenapa di sini menggunakan ittakhadat? Ada tak sukun, tak untuk muannas. Ya, kok enggak ittakhadha baita, tapi ittakhadat baita. Ya, sebagian peneliti, ya, mereka menemukan bahwa ternyata laba-laba, ya, yang bisa membuat rumah adalah laba-laba betina. Maka Allah Subhanahu wa taala gunakan ittakhadat, pakai taknis namanya. Ya. Kalau laba-laba jantan nggak bisa buat rumah, yang ada dia cuma buat ya sarang sana sini, nggak bisa buat rumah. Yang cakep rumahnya itu adalah ya laba-laba betina, ittakhadat baita. Wa inna auhanal buyut, tetapi rumah yang paling lemah adalah labaitul ankabut, adalah rumah laba-laba. Ya. Kalau kita perhatikan keadaan rumah laba-laba paling mudah dihancurkan, tidak melindungi yang ada di dalamnya dari panas terik matahari dan dari dingin atau hujan. Ya. Jadi seperti itulah orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung dan sebagai Tuhannya, nggak bisa memberikan perlindungan kepada penyembahnya. Jangankan memberikan perlindungan kepada penyembahnya, memberikan perlindungan kepada diri mereka sendiri saja tidak bisa. Buktinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat berhadapan dengan patung dan berhala kaumnya, ya, beliau sendirian ngancurin patung-patung yang ada. Apakah patung-patung itu bisa membela diri mereka sendiri, melawan, ngeroyokin Nabi Ibrahim alaihissalam? Kan enggak. Nah, kata Allah, la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba, enggak bisa memberikan perlindungan kepada yang ada di dalamnya. Seperti itulah patung dan berhala, enggak bisa memberikan perlindungan kepada para penyembahnya. Ya, minta supaya diselamatkan dari musibah enggak bisa. Ya, dirinya sendiri juga enggak bisa nyelamatin. Gitu. Gimana mau memberikan keselamatan kepada orang lain? Nah, ini metode perumpamaan dimuat dalam Al-Quran. Juga Al-Quran memuat metode kisah-kisah. Sudah maklum ya, Al-Quranul Karim ya penuh dengan kisah. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam, ya, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, ya.
dan kisah para nabi. Demikian pula kisah orang-orang terdahulu, ada ashabul kahfi, ada ashabul ukhdud, ada ashabul qaryah. Ya, itu kisah-kisah. Faedahnya apa sih kisah-kisah? Ya, supaya diantaranya enggak jenuh kalau satu metode saja. Ya, maka ada metode kisah. Kemudian juga agar seseorang ya lebih enak menerima pelajaran ya dengan diceritakan. Coba aja kalau kita ngajar anak-anak. Kalau kita ngajar anak-anak metodenya cuma ceramah saja, metodenya cuma menyampaikan teori saja, yang ada anak-anak pada bosen. Pak, kali-kali ganti kayak Pak cerita itu ya. Al-Qur'anul Karim sudah memuat metode kisah. Ya. Kemudian faedah dari kisah juga adalah agar seorang berkaca, ya, berkaca diri ya dengan orang yang diceritakan itu. Kalau saya seperti itu enggak ya, kalau saya seperti itu nanti saya bakal seperti yang disebutkan. Ya, durhaka kepada Allah, mendurhaka mengingkari ayat-ayatnya akan dibinasakan. Maka jangan sampai saya seperti itu, agar diambil pelajaran. Ya. Nah, itu metode kisah-kisah. Juga membuat metode targhib, tarhib, ya, reward and punishment ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Itu. Nah, di sini hadis juga sama. Nabi SAW ngikutin Al-Qur'an. Beliau menggunakan berbagai metode pendidikan. Terkadang beliau menyampaikan teori. Terkadang beliau menggunakan tanya jawab. Beliau pernah bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Nah, itu kan metode apa? Tanya jawab, ya kan? Ya. Karena kalau umpamanya nggak ada dialog interaksi, yang ada pada ngantuk. Ya kan? Maka menggunakan metode ini. Ya. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Oh, man la dirham wala dinar." Orang yang nggak punya harta, nggak punya dinar dan dirham. Ya. Nah, maka Nabi SAW terangkan, ya, bahwa muflis itu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala, sedekah, sholat, tapi sayang dia wasyatama hadza qatala hadza misalnya, ya. Tapi sayang dia pernah mendolimi si fulan, pernah mencaci maki, kemudian mengambil harta si fulan, akhirnya ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh menggunakan metode metode tanya jawab. Nabi SAW juga menggunakan metode kisah-kisah. Ya, banyak sekali kisah-kisah yang beliau sampaikan ya dalam hadis. Ya, ada kisah 3 orang Bani Israel yang masuk ke gua, kemudian jatuh batu besar menutupi gua tersebut. Ada juga kisah 3 orang, yang satu berkepala botak, yang satunya lagi matanya buta, yang satunya lagi kulitnya sopak. Itu hadisnya sahih-sahih. Ada juga kisah Bani Israel yang minjem uang, ya, dan diminta, "Siapa penjaminmu?" Kata dia, "Allah penjamin saya." Kemudian, ya saya terima kalau gitu. "Siapa saksimu kalau gitu?" "Allah saksi saya." Kayak gitu. Ya udah, saya terima. Akhirnya kan ada kisahnya bagus sekali gitu. Banyak sekali pelajaran. Kisah orang lagi nyangkul, kemudian terdengar suara di awan, "Siramilah kebun si fulan." Nah, itu kan kisah-kisah. Hadisnya sahih-sahih. Ya, ini menggunakan metode kisah. Juga beliau menggunakan metode perumpamaan. Terkadang beliau bersabda, "Perumpamaan aku dengan umatku adalah seperti ya laron yang mereka menjatuhkan diri ke dalam api. Aku berusaha menarik kalian daripadanya, tapi kalian malah menjatuhkan diri kalian ke dalam api itu." Nah, di sini hadis ini menggunakan metode tanya jawab. Ya, makanya para ulama kemudian mengikuti metode ini. Ada kitab tentang akidah, 200 tanya jawab masalah akidah, karya Hafiz Al-Hakami. Ya. Kemudian ada juga yang kecil tentang akidah. Khud aqidataka minal kitabi was sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan metode tanya jawab. Karena enak. Tanya jawab kita baca gitu ya. Nah, ini di antara faedah hadis ini, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam itu antasyhada alla ilaha illallah," engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, "wa anna Muhammadar Rasulullah," dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, ini dasar. Ya.
Ini yang beliau sebutkan adalah rukunnya. Ya. Dan dengannya, ya, dengan syahadat ini seseorang masuk ke dalam agama Islam. Ya. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini syarahnya di kitab-kitab akidah, ya, tentang tauhid, ya, apa saja yang dapat merusak la ilaha illallah, kemudian mengurangi kesempurnaannya, kemudian syarat-syarat la ilaha illallah, ya. Nah, ini rinciannya di kitab di akidah, ya. Demikian pula Muhammad Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, juga rinciannya dalam kitab-kitab akidah, ya. Yang di dalamnya terdapat apa? 2 rukun. Kalau la ilaha illallah rukunnya nafyu dan isbat, meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwa ibadah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan Muhammad Rasulullah ada 2 rukun, ya. Pertama, meyakini beliau sebagai hamba Allah, hamba yang tidak boleh disembah. Yang kedua, rasul yang tidak boleh didustakan, ya, hamba dan rasul. Hamba agar kita tidak menyikapi beliau secara berlebihan seperti orang-orang Nasrani menyikapi berlebihan kepada nabi mereka sampai menuhankan, dan rasul agar, ya, kita tidak meremehkan sebagaimana orang-orang Yahudi, ya, mereka meremehkan nabi mereka, ya. Sering sekali Nabi Musa alaihissalam disakiti. Nabi Musa sering sampai berkata, "Lima tu'dzunani? Kenapa kok kalian sering sakiti saya? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum." Padahal kalian tahu aku adalah utusan Allah kepada kalian. Nah, kita jangan sampai seperti orang Yahudi, juga jangan sampai seperti orang Nasrani. Orang Nasrani itu mereka mengkultuskan nabi mereka sampai menuhankan. Orang Yahudi ngeremehin nabi mereka. Bahkan, ya, fariqan kadzabu, sebagian mereka dustakan, sebagian lagi mereka bunuh. Ya, itu orang Yahudi. Nah, Islam tengah-tengah, enggak berlebihan, juga tidak meremehkan. Makanya, ya, sikap mereka kepada para nabi, para rasul, terutama kepada Nabi Muhammad SAW adalah menaati perintahnya, menjauhi larangannya, beribadah kepada Allah sesuai contohnya, membenarkan semua sabdanya, mengedepankan sabda beliau di atas semua perkataan manusia, mencintai beliau di atas kecintaan kepada seluruh manusia, dan seterusnya, gitu ya. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, ya. Kata mendirikan dengan melaksanakan itu beda. Kalau melaksanakan sekedar, ya kayak memenuhi kewajiban. Tapi kalau sudah mendirikan, maka ada 2 yang dicakup. Pertama, iqamatul zahir, yang kedua iqamatu al-batin, ya. Mendirikan lahir dan batin. Lahir ini adalah dengan sebelum salat mengerjakan syarat-syaratnya, ya. Di dalam salat mengerjakan rukun-rukunnya. Demikian pula dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya, dan kalau bisa dia sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Ini baru iqamatul zahir, ya. Baru secara lahiriah. Tapi ada juga yang kedua, yaitu iqamatul batin, ya, mendirikan batinnya, yaitu dengan melakukan khusyuk dalam salat. Khusyuk artinya hudurul qalbi, hadirnya hati, enggak kemana-mana, wa sukunul arkan, dan diamnya anggota badan, ya. Nah, salat yang seperti inilah yang ada buah atau hasilnya, yang tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Maka kalau kita lihat ada seorang salat, setelah salat, ya, berbuat maksiat lagi, berarti dia belum iqamatus shalah, belum sampai mendirikan salat. Kalau dia betul-betul mendirikan salat, pasti, karena Allah, ya, mengatakan tanha innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Pasti mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar kalau dia betul-betul mendirikan salat, gitu ya. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Zakat ada zakat mal, dan ada zakat fitr atau zakat fitri, ya. Zakat mal seperti zakat pada hewan ternak, ya. Kemudian pada tanaman,
juga pada emas dan perak, dan dikiaskan dengannya juga uang, kemudian zakat pada perdagangan, ya, dan seterusnya. Sedangkan zakat fitri atau zakat fitr atau zakat sedaqatul fitr itu, ya, setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, ya. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan, ya. Engkau berpuasa Ramadan. Kalau kita perhatikan di sini, ya, pertama syahadat sebagai pondasi, ya. Kemudian salat sebagai tiangnya, di mana bangunan nggak akan tegak tanpa tiang. Dan dengan salat hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi baik. Dan Islam datang untuk memperbaiki hubungan kepada semua pihak. Kepada Allah seperti dengan salat, kepada manusia seperti dengan zakat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Nah, kemudian watasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Faedahnya adalah agar dia terlatih. Ya, bulan Ramadan yang nanti insyaallah, ya, kita akan masuki, ya, semoga Allah mudahkan kita, ya, beramal saleh di dalamnya, adalah bulan di mana Allah mentarbiyah, mendidik, melatih hamba-hambanya agar terbiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan dapat mengendalikan dirinya, ya, puasa Ramadan, agar dia nantinya ketika ada perintah-perintah Allah yang lain dia sanggup, karena sudah mampu melaksanakan perintah yang berat. Puasa perintah yang berat, siapa yang anggap ringan? Perintah yang berat, ya. Kita harus menahan diri dari makan, minum, dan syahwat kita dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari, bukan sejam 2 jam, berjam-jam, dan bukan sehari 2 hari, berhari-hari. Kalau seseorang sanggup menjalankan perintah yang berat ini, nantinya ketika adalah perintah-perintah yang lain, dia akan ringan karena sudah terlatih. Kemudian pada saat puasa Ramadan juga dia pun dilatih untuk mengendalikan diri, menahan nafsunya, ya. Ketika seseorang sudah terlatih biasa mengendalikan diri, nahan nafsunya, maka setelah Ramadan berlalu, ya, ketika dihadapkan kepada dia perbuatan maksiat, meskipun sejalan dengan nafsunya, dia akan mampu mengendalikan dirinya karena terlatih. Ada tawaran, lagi dia miskin, lagi kekurangan, ada yang ngajakin, kita lagi kekurangan, lagi seret nih, gimana kalau, ya, kita nggak apa-apalah, jarang-jarang ini main judi lah, kayak gitu, ya. Ya, cuma masang cuma sebentar, ya, kalau kita untung kan kita bisa dapat uang yang sangat banyak, cuma sebentar, ya. Kalau dia sudah berpuasa, maka dia bisa mengendalikan dirinya, ya, karena terlatih. Tidak, saya nggak mau, ya, karena saya nggak mau mendapatkan, ya, hukuman dosa, ya, karena termasuk dosa besar, ya. Terlatih. Beda dengan orang yang tidak berpuasa, tidak terlatih menjalankan perintah, tidak terlatih menjauhi larangan, maka paling mudah, ya, meninggalkan perintah, paling mudah mengerjakan larangan. Diajakin main judi paling gampang, diajakin ke tempat-tempat remeng-remeng paling gampang, nggak punya pengendalian diri. Sedangkan orang yang berpuasa sudah ditarbiyah, ya. Bulan di mana manusia ditarbiyah itulah bulan Ramadan, ya. Maka ketika seorang sudah terbiasa, ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, jadilah dia jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling dekat kepada ketakwaan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka selanjutnya, karena dia sudah siap melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, hubungannya baik kepada semua pihak, kepada Allah dengan salat, kepada manusia dengan membayar zakat, kemudian dilatih dirinya juga untuk bertakwa, maka Allah mengundangnya, ya, datang ke rumahnya, ya, yaitu Baitullah, ya. Kalau dia mampu mengadakan perjalanan ke sana, di sanalah dia nanti akan dapatkan jamuan, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan berbagai macam kemudahan. Oleh karena Allah takdirkan kepada setiap yang ngurus Ka'bah, yang ngurus Baitullah, untuk memberikan pelayanan kepada para tamu-tamu Allah. Makanya kita di sana akan mendapatkan banyak pelayanan. Sakit ada yang ngobatin,
ya, kemudian makan, minum sudah disiapkan. Pokoknya kemudahan kita akan dapatkan. Karena Allah sudah takdirkan siapapun yang ngurus rumahnya, dia harus memberikan pelayanan. Makanya hatta rajanya pun sendiri ya disebut dengan khadimul haramain, pelayan dua tanah suci. Ya, memberikan khidmat, pelayanan. Ya, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Di sanalah dia akan berkumpul dengan manusia dari berbagai penjuru dunia, ya, dia akan saling mengenal dengan mereka, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini rukun Islam. Qala sadaqta, engkau benar, kata orang tersebut, ya. Fa'ajibna lahu, kami pun merasa aneh. Kok yas'aluhu wa yusaddiquh? Dia yang nanya, kok dia juga yang membenarkan. Seakan-akan dia tahu gitu ya. Yang nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang memberikan jawaban benar, kayak gitu. Berarti ini tahu ini. Terus ngapain kalau gitu kalau nanya? Ya, udah tahu jawabannya kok nanya, ngapain? Berarti ada maksud dia. Dia sebenarnya ingin ngajarin para sahabat, tapi dengan metode tanya jawab, gitu ya. Ini masya Allah. Makanya kalau kita pelajari kitabullah, pelajari sunnah Rasulullah SAW, kita akan temukan, ya. Ini udah betul lah sabda Rasulullah SAW. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Betapapun seorang sampai dapat gelar profesor, tetap di bawah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam petunjuknya. Betapapun dia sudah berpikir lama mencari kebenaran, enggak akan nyampe. Karena tetap masih di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam petunjuknya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ngalahin para profesor, padahal beliau ummi. Ya, padahal beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni 'anil iman. Lalu coba sampaikan kepadaku apa itu iman, ya. Maka beliau bersabda, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, ya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Beliau terangkan dengan rukun-rukunnya. Yang mana inilah rukun iman yang kalau diingkari salah satunya enggak sah imannya. Misalnya dari 6 rukun ini dia nggak beriman kepada salah satunya. Saya nggak beriman kepada takdir, nggak bermanfaat imannya. Atau saya nggak beriman kepada hari kiamat, nggak bermanfaat, dia tetap kafir. Ya, makanya di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika muncul kelompok Qadariyah yang mengingkari takdir dan sampai berita kepada Abdullah bin Umar bahwa ada sekelompok orang yang mengatakan la qadar, nggak ada takdir itu, gitu. Maka kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka. Dan beritahukan kepada mereka, bahwa kalau seandainya salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka bilahullah, Allah nggak akan menerima, ya, infaknya sampai dia mau beriman kepada takdir. Gitu ya. Nah ini apa? Menunjukkan bahwa semua rukun ini wajib diimani. Ya, maka enggak benar, ya cukuplah beriman kepada rukun iman, beriman kepada yang 3 saja di antara rukun. Enggak sah imannya, harus semuanya diimani. Sama seperti sholat, ada rukun sholat, takbiratul ihram, ya di sana juga ada yang ucapan berupa ucapan, ada juga yang berupa perbuatan, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada salam yang terakhirnya. Kalau seorang dia kerjakan semua rukun, cuma di akhir dia enggak salam, langsung pergi begitu aja, sah enggak sholatnya? Enggak sah, ya. Harus salam baru dia sah salatnya, gitu. Nah, ini seperti inilah. Dan di antara kelebihan agama kita beriman kepada semua malaikat, semua kitab, semua rasul, ya. Semua kitab, semua rasul kita imani. Nah, kalau orang Yahudi sebagian, orang Nasrani sebagian. Yahudi sampai kitab Taurat dan sampai Nabi Musa alaihissalam enggak beriman kepada Nabi Isa, enggak beriman kepada Injil. Ya, orang Nasrani hanya sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada kitab Injil saja, nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, nggak beriman kepada Al-Quran. Sekarang baik mana
antara umat yang beriman kepada semua kitab, semua rasul, dengan umat yang hanya beriman kepada sebagian kitab, sebagian rasul. Baik umat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka aneh bin ajaib kalau ada umat Islam ya yang sampai murtad dari agamanya. Berarti dia nggak belajar agama atau bodoh. Ya, padahal kalau dia coba sedikit aja belajar tentang akidah, dia akan ketahui ya kelebihan akidah Islam. Beriman kepada semua kitab, semua rasul, sedangkan Yahudi hanya beriman kepada sampai Nabi Musa dan kitab Taurat. Nasrani hanya sampai kepada Nabi Isa dan kitab Injil. Kita beriman kepada semua kitab, semua rasul. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih." Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami enggak beda-bedakan. Enggak seperti Yahudi dan Nasrani. Semuanya kami imani. Ya. Dan hakikatnya orang yang enggak beriman kepada sebagian kitab, sebagian rasul, ya, sama aja enggak beriman kepada semua kitab, semua rasul. Karena setiap nabi mengingatkan untuk beriman kepada nabi yang datang setelahnya. Nabi Musa nyuruh beriman kepada Nabi Isa, Nabi Isa nyuruh beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sadaqta, kata malaikat Jibril, engkau benar. Ya. Kemudian fa akhbirni anil ihsan, sampaikan kepadaku apa itu ihsan, ya. Saya percepat, anta budallah, yaitu engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kalau kamu enggak merasakan begitu, ketahuilah Allah melihatmu. Ini tingkatan ihsan, tingkatan di atasnya iman adalah ihsan. Ya, beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Ini adalah ibadah atas dasar syauq, rindu. Dan ini lebih utama daripada atas dasar takut. Kalau kita nggak sampai tingkatan rindu, minimal punya karena takut, gitu. Perlu diketahui bahwa pendorong ibadah itu ada 3. Ada karena rasa cinta, ada karena rasa takut, dan ada karena rasa harap. Sudah pernah saya terangkan kali ya. Jadi kalau rasa cinta, karena dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pilar ibadah. Dalam beribadah harus 3-tiganya harus ada. Rasa cinta iya, rasa takut iya, rasa harap iya. Karena kalau cuma cinta doang seperti kita suka sama makanan, bukan ibadah. Atau cuma takut saja seperti kita takut kepada binatang buas, bukan ibadah. Bahkan harus ada 3-tiganya. Cinta iya, takut iya, sama berharap, ya. Dan seorang beramal itu 3 pendorongnya. Ada karena rasa cinta. Ya, misalnya seorang bekerja di suatu perusahaan, dia cinta dengan perusahaan itu karena memberikan banyak kepada dia pemberian, gajinya besar, pekerjaannya ringan, dia pun cinta, maka dia pun bekerja dengan cinta di situ. Ya. Kemudian ada juga karena rasa takut, ya. Dia akhirnya bekerja dengan misalnya hati-hati, jangan sampai ada kesalahan. Ya, dia berusaha ngepel sebersih-bersihnya, dia berusaha seperti OB misalnya, merapihkan tempat serapih-rapinya karena takut nanti dipecat. Ya. Ya. Ada juga yang karena harap, dia kerja supaya nanti akhir bulan dapat gaji. Gitu ya. Nah, 3 hal ini pendorong, ya. Di antara ketiga pendorong ini yang terbaik adalah rasa cinta. Ya. Karena kalau seorang sudah cinta, betapapun berat ibadah jadi ringan. Seperti Nabi SAW, beliau bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi sholati, dijadikan penyejuk mataku itu dalam sholat. Cinta beliau dengan sholat, ya. Maka meskipun berjam-jam beliau sholat sampai kaki beliau bengkak, ringan karena sudah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti pemain bola. Pemain bola dia bisa main berjam-jam, 2 jam bisa main itu, ngejar bola sana sini, mondar-mandir, capek, nggak terasa berat karena sudah senang dengan main bola, gitu. Nah ini, maka hadirkan rasa cinta, tingkatkan rasa cinta. Maka ihsan tingkatan paling tinggi adalah anta'budallah ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihatnya. Kemudian dia tanya lagi, fa akhbirni anis saah. Sekarang tolong sampaikan kepadaku tentang kiamat. Beliau bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya
Nabi SAW. Tidaklah lebih paham, tidaklah lebih tahu daripada penanya, malaikat Jibril. Jadi saya yang ditanya saya nggak tahu, sebagaimana engkau juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Beliau manusia paling terbaik. Malaikat Jibril malaikat paling terbaik. Kalau makhluk terbaik saja nggak tahu, apalagi yang berada di bawahnya, apalagi makhluk yang buruk seperti para dukun dan peramal, ya lebih nggak tahu lagi. Ya. Qala fa akhbirni an amaratnya. Kalau gitu sampaikan kepadaku tanda-tandanya. Qal antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ada berapa tafsir di sini, ya. Bisa maksudnya nanti suatu saat ketika budak-budak itu ditawan karena terjadi penaklukan-penaklukan, kemudian lahir dari budak tersebut, ya, anak, karena kan termasuk yang dibolehkan dalam peperangan itu budak, ya. Kemudian lahir dari budak itu, dan budak ini akan jadi tuannya karena bapaknya adalah sebagai sayyidnya, gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini menunjukkan kerusakan zaman ketika itu, sampai-sampai anak banyak durhaka kepada orang tuanya dan pendapat-pendapat lainnya. Intinya keadaan sudah berbalik, yang hina malah menjadi atasan dan seterusnya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'asya, dan engkau akan melihat orang yang tidak beralas kaki. Ya, ini yang tadinya miskin keadaannya, urat, telanjang, dalam artian telanjang dada, nggak pakai baju, cuma pakai celana misalnya. Alah, miskin, ya. Ri'asya, dan penggembala kambing yang tadinya orang pedalaman, orang tertinggal, tapi yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, ya. Dan itu sudah banyak kita saksikan, banyak bangunan-bangunan tinggi. Ini tanda-tanda kiamat, ya. Tanda kiamat kan ada tanda besar, ada tanda kecil, ya. Yatatawaluna fil bunyan, saling meninggikan bangunan. Sekarang banyak bangunan-bangunan tinggi, ya, di dalam negeri kita maupun di luar negeri. Di Arab pun banyak, di Timur Tengah pun banyak. Ada gedung tertinggi di dunia dan seterusnya. Ya, summan talaqa. Kemudian orang ini pun pergi. Falabistu malian. Saya pun ya diam beberapa saat, ya. Summa qal. Kemudian beliau bertanya, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Qultu. Saya menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau kita nggak tahu, jawabannya wallahu a'lam. Qal fa innahu Jibril, yang tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum, datang kepada kalian yu'allimukum dinakum, ingin ngajarin agama. Tuh, ngajarkan dengan metode tadi, subhanallah, ya. Malaikat Jibril alaihi salam. Berarti malaikat Jibril itu udah istilahnya pendidik terbaik juga ya. Wajar, ya. Dari Allah Subhanahu wa taala juga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pendidik terbaik. Dan orang untuk mengetahui kadar kualitas pendidikannya adalah dengan melihat hasilnya, ya. Maka ketika hasil didikannya adalah orang-orang terbaik, berarti pendidiknya orang terbaik. Kita lihat para sahabat, Allah sebut sebagai kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat, ya. Berarti sampai disebut sebagai sebaik-baik umat, berarti pendidiknya adalah pendidik terbaik. Wajar pendidiknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mengajarkan beliau ya pendidik terbaik dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril dan seterusnya. Saya kira sampai di sini pembahasan kita tentang syarah hadis Jibril. Panjang sebenarnya, cuma itu hanya saya ambil poin-poin yang terpentingnya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 silahkan. Masih ada waktu sedikit. Atau ada yang belum jelas, silahkan. Ya, silakan Pak. Gimana Pak? Islam? Islam, iman, ihsan. Betul. Sudah berbuat ihsan gimana?
Iya betul. Nah, karena betul otomatis sudah di dalamnya ada Islam dan iman. Sebagaimana iman berarti sudah Islam juga. Gitu. Jadi Islam dan iman ini terkadang ada persamaan dari satu sisi dan terkadang ada perbedaan. Ya. Persamaannya maksudnya ketika disebutkan secara terpisah Islam, maka di dalamnya masuk ke dalamnya iman dan ihsan. Dan ketika iman disebutkan secara terpisah, maka di dalamnya sudah masuk ke dalamnya Islam. Tapi ketika disebutkan secara bersamaan Islam, iman dan ihsan, maka masing-masing ada definisinya tersendiri. Islam terkait dengan amalan lahir, iman terkait dengan amalan yang batin tersembunyi, ya. Kalau ihsan tingkatan di atas itu. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Ustaz Ilham. Ya. Termasuk adab dalam bertanya, yakni kalau kita perhatikan misalnya kebiasaan kayak ke masyayikh misalnya ada kalimat doa misalnya ahsanallahu ilaik, semoga Allah berbuat baik kepada engkau, atau doa-doa lainnya kemudian kita ajukan pertanyaan, itu bagus sekali ya. Kemudian juga dengan kalimat atau kata-kata yang sopan, yang baik, itu diantara adab-adabnya juga menanyakan hal-hal yang tidak ta'annud atau menyusahkan diri, juga terkait hal yang terjadi bukan yang belum terjadi ditanyakan. Karena jadi terkait dengan kalimat yang disampaikan, isi pertanyaan itu perlu diperhatikan. Seperti ada seorang Arab Badui ya, ketika Nabi SAW menerangkan, dia langsung bertanya ya, mata sa'ah, kapan kiamat? Nah, ini kan pembahasannya kurang pas gitu. Harus melihat kondisi juga. Kemudian apa faedahnya kalau dia tahu ya. Maka Nabi SAW balik bertanya, mengalihkan pembicaraan. Apa yang sudah engkau siapkan untuknya? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW katakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi itu diantara adab-adab bertanya. Yani dengan kita tidak ada maksud untuk mengadu misalnya, dalam artian kita sudah dapatkan jawaban kemudian diadukan dengan jawaban dari yang lain, ataupun dengan kalimat yang kurang sopan, ataupun isi pertanyaannya pun yang tidak berfaedah buat dia dan sebagainya. Itu diantara adab-adabnya. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi terakhir? Ya, silakan Pak. Iya. Baik, kalau seseorang misalnya berpuasa tidak sahur boleh, maksudnya nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa karena kan sahur sunnah, gitu, sahur sunnah. Tapi sayang kalau kita nggak sahur, ya kita akan merasakan lumayan, gitu ya, lapar dan haus dan ya penderitaan di siang harinya kalau belum sahur. Karena sahur itu ada keberkahan diantaranya untuk meringankan beban lapar, haus, dan supaya kita tetap aktivitas seperti biasa. Gitu. Cuma nggak apa-apa kalau kita siap nggak sahur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan doanya sebenarnya secara umum ya di waktu sahur itu doa-doa yang mustajab, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, siapa yang minta akan dikabulkan, siapa yang berdoa akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, minta ampun akan Allah ampuni ya, sehingga kita berdoa silahkan dengan doa apa saja yang baik buat kita. Dan untuk niat ya kita pasang dalam hati kita ya, kata Nabi SAW, malam yujmi'il siyama qoblal fajri fala siyamalah, siapa yang tidak mengazamkan niat sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Ini kita dalam hati untuk berpuasa itu sudah cukup, tidak ada bacaan tertentu misalnya nawaitu shauma godin an ada ifardhi syahri, ini tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Mungkin itu Pak ya. Cukup mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan karena terakhir ya, udah jam segini. Ya silakan Pak.
Ya. Ya, Jabariyah kebalikan dari Qadariyah. Kalau Qadariyah ngingkari takdir, kalau Jabariyah nganggap manusia nggak punya kehendak. Dua-duanya menyimpang. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan itu. Jabariyah nganggap kita ini seperti pohon. Ya, kalau gerak itu karena angin, gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenyataannya kan tertolak. Kita punya pilihan. Kita diberikan Allah kehendak dan kita merasakan. Gitu. Dan Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran, ya, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa yang mau, berarti punya kehendak. Kalau Jabriyah nggak punya kehendak, kita ini kaku kayak robot, kan salah begitu. Secara dalil dan akal juga salah. Qadariyah juga salah, nganggap bahwa dirinya bebas berbuat, Allah nggak berkuasa juga salah. Terkadang kita sudah punya perencanaan, ternyata nggak tercapai. Itu karena Allah tidak menakdirkan. Yang berkuasa adalah Allah. Gitu. Itu mungkin ya. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.